Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Denny Nurdiansyah, channel yang berisikan tentang kajian kitab kuning klasik, yang mana pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan dari video-video sebelumnya, yaitu membahas kajian kitab Safinatun Najah. Dan pada teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tekan like-nya, share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala bagi kita semua, karena kita menyebarkan, mensyiarkan kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa memanen pahala tersebut nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita langsung masuk saja ke pembahasan, ke bacaan, ke lugat. Seperti biasa, saya akan membaca dengan bahasa Sunda, dan insya Allah nanti akan dijelaskan dengan bahasa Indonesia ya. Di sini di dalam kitab saya, jika ada yang bawa kitab boleh dibuka halaman 66. Di pasal sebelumnya kita membahas pasal waktu sholat. Nah, di sini kita membahas ada waktu yang mana di waktu tersebut kita haram melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ari ieu eta hiji pasal. Tahrumu haram naon as-sholatu sholat. Allati anu laisa anu teu aya laha eta tetep pikeun itu lati naon sababun sabab. Mutaqaddimun anu ti heula itu sabab, wala muqarinun jeung henteu anu ngabarengan itu sabab. Fi khamsati awqatin dina 5 pirang-pirang waktu. Inda tulu'i syamsi dina nalika kahiji, dina nalika bijil na panon poe, hatta tartafi'a sehingga yen luhur itu syams qadra ramhin saukuran satumbak. Wa indal istiwa'i jeung dina nalikana manceran fi ghairi yaumil jum'ati dina selain poe Jumat, hatta tazula sehingga yen lingsir panon poe. Wa indal isfirori jeung dina nalika karoneng, hatta tagruba sehingga yen surup panon poe. Wa ba'da sholati subhi jeung dina sabada salat subuh, hatta tatlu'a sehingga yen bijil naon asyamsu panon poe. Wa ba'da sholatil asri jeung dina sabada salat asar, hatta tagruba sehingga yen surup panon poe. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan. Pasal sebelumnya kita membahas tentang waktu sholat. Nah, di sini membahas tentang waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Cuma, mohon maaf, ini waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat, sholatnya sholat apa? Sholatnya yaitu sholat sunnah. Ya, sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib dia laksanakan, boleh. Gitu. Nah, yang jadi permasalahan, disebut sholat sunnahnya, sholat sunat laisa lahu sabab, laisa laha sabab. Cuma sabab itu kan begini, kalau kita sabab itu kan ada 3, ada sababun mutaqaddimun, ada sababun muqarinun, ada sababun mutaakhirun. Nah, kalau sababun mutaqaddimun itu contoh kita nazar, kalau contoh ya untuk seorang pelajar, kalau kita juara kelas, saya akan sholat sunnah 10 rakaat, contoh ini. Kebetulan diumumkannya di waktu yang diharamkan sholat. Maaf ya,
Kebetulan diumumkannya di waktu yang diharamkan sholat. Pas diumumkan kita juara kelas. Maka di sanalah kita langsung harus memulai sholat nadar tersebut. Karena kita nadar setelah juara umum kita akan melaksanakan sholat. Itu termasuknya sababun mutaqaddimun. Ataupun ada yang meninggal, ada yang meninggal terus meninggalnya di waktu yang diharamkan sholat. Contoh lah, meninggal di waktu asar, terus setelah dimandiin, dibungkus, kita kan sholat jenazah ya, sholat jenazahnya setelah asar. Itu kan setelah asar itu termasuk waktu yang diharamkan sholat nanti. Nah itu termasuknya sababun mutaqaddimun. Boleh kita melaksanakan sholat, boleh kita melaksanakan sholat jenazah. Kenapa? Karena ada sababun mutaqaddimun. Ya, sababun mutaqaddimun. Ada sababun muqarinun. Kalau muqarinun itu seperti sholat gerhana ya, ataupun sholat istisqa. Ya kan berbarengan, ketika ada gerhana, ya waktu itulah kita disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Ya kan? Itu termasuknya sababun muqarinun. Jika sholat istisqa, sholat gerhana, sholat jenazah dilaksanakan di waktu nanti yang 5 yang diharamkan sholat, nah itu mah diperbolehkan. Kenapa? Karena sholat tersebut disertai dengan sababun mutaqaddimun atau sababun muqarinun. Nah, kapan saja sih yang 5 waktu tersebut? Yang pertama, ketika muncul matahari. Jadi ketika matahari baru muncul, kita tidak diperbolehkan melaksanakan sholat, ya, sholat sunat. Sholat duha saja itu kan ada waktunya. Mulainya kapan? Kalau di sini sholat duha itu dimulai jam 7 kurang seperempat. Jam 7 kurang seperempat. Kalau di dalam jadwal waktu sholat itu biasanya ada bahasa seperti ini. Waktu sholat duha ditambah 2 jam 10 menit dari waktu subuh. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena 2 jam 10 menit dari mulai sholat subuh, dari mulai adzan subuh itu berarti matahari sudah lebih dari waktu yang diharamkan melaksanakan sholat. Di sini dibahasakan dari mulai terbitnya matahari sampai matahari tersebut jarak 1 tumbak. 1 tumbak itu kalau diukur 3,5 meter lah. Jadi dari mulai terbitnya matahari, jarak dari mulai terbitnya matahari sampai titik matahari tersebut adalah 3,5 meter. Nah, kalau sudah ke atas 3,5 meter ke atas ya boleh kita melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua ingdal istiwa. Kemarin di video sebelumnya dijelaskan tentang istiwa, waktu manceran. Waktu manceran itu ketika matahari pas di tengah kepala kita, di atas. Nah, itu tidak diperbolehkan kita melaksanakan sholat kecuali di waktu Jumat. Nah ini bagaimana maksudnya? Kan waktu Jumat itu biasanya kita ke masjid. Setelah ke masjid kita itu biasanya melaksanakan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Biasanya melaksanakan sholat sunnah. Terkadang sholat sunnah tahiyatul masjid itu dilaksanakan ketika waktu manceran, terkadang waktu istiwa. Ataupun malah terkadang sunnah qobliyah Jum'ah itu dilaksanakan di waktu istiwa. Nah, maka di waktu istiwa tersebut kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat kecuali di waktu ataupun di hari Jumat. Ya, yang kedua. Yang ketiga, ketika langit menguning. Ya, kalau dalam bahasan video sebelumnya ketika mau sariak layung. Jadi kalau kita di sunset ya, melihat sunset ya, matahari tenggelam. Nah, ketika si matahari proses tenggelam dari mulai si matahari sedikit-sedikit, nah disitulah kita diharamkan untuk melaksanakan sholat. Untuk melaksanakan sholat, ya itu diharamkan. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam secara sepenuhnya. Karena kenapa? Karena ketika matahari tenggelam secara sepenuhnya, disitulah datang waktu maghrib. 2, 3 berarti. Yang keempat setelah sholat subuh. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Ya, jadi setelah sholat subuh kita diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Makanya tidak ada sunnah ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Ya, sampai terbitnya matahari. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu setelah sholat asar. Sampai kapan? Sampai
waktu menguning, matahari mulai terbenam. Jadi sekali lagi kita simpulkan bahwa ada 5 waktu, yang mana 5 waktu tersebut kita haram ataupun tidak diperbolehkan melaksanakan sholat. Kecuali kalau sholatnya ada sababun mutaqaddimun atau sababun muqarinun. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama, ketika matahari terbit sampai matahari jarak 1 tumbak ataupun 3,5 meter. Yang kedua, ketika matahari istiwa, manceran di tengah-tengah sampai tergelincir ya, sampai tergelincir, karena ketika tergelincir berarti datang waktu sholat zuhur. Yang ketiga yaitu ketika si langit itu menguning. Kalau dalam bahasa video sebelumnya, ketika sariak layung matahari mulai proses terbenam sampai terbenam sepenuhnya. Karena ketika terbenam sepenuhnya berarti datanglah waktu sholat maghrib. Yang keempat, setelah sholat subuh, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kelima yaitu setelah sholat asar sampai si matahari tersebut proses terbenam, ya, sampai terbenamnya matahari. Kenapa sih di 5 waktu tersebut tidak diperbolehkan kita melaksanakan sholat? Nah ini yang jadi alasannya. Kenapa? Karena kita ditakutkan menyerupai agama lain yang menyembah matahari, ya. Jadi kita ya ini sih termasuknya haramnya, bukan haram secara mutlak ya, tapi makruh tahrim, makruh tapi yang dekat dengan haram. Kenapa? Karena ada pengecualian. Ketika ada sholat yang sababun mutaqaddimun au muqarinun kan bisa kita melaksanakan sholat, berarti kan tidak haram mutlak tapi makruh tahrim. Nah, kita ditakutkan seperti gitu kan, menyerupai seperti kaum-kaum yang menyembah matahari. Jadi di waktu tersebut, di 5 waktu tersebut kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Nah, sekian bahasan dari redaksi yang tadi saya baca ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi bekal di kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf penjelasannya mungkin ada belibet dikit. Jika ada pertanyaan, ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar, boleh ditulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran, sama tulis saja di kolom komentar, supaya channel ini bisa dibangun dengan baik, bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat, bisa memberikan ilmu-ilmu agama yang mana dibutuhkan oleh setiap manusia. Mudah-mudahan, amin. Dan sekali lagi kepada teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan tekan tombol loncengnya, like dan share sebanyak-banyaknya. Ya, terima kasih. Sekian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.